Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah, "Kamu terlalu banyak menyampaikan hadis." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku." Hadis riwayat Ahmad. Hadis apa yang disembunyikan Abu Hurairah? Hadis yang disembunyikan Abu Hurairah bukanlah hadis yang berkaitan tentang hukum, tapi hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa mendatang. Yang informasi ini sama sekali tidak mempengaruhi agama seseorang. Dalam arti, ketika orang itu tahu, tidak akan menambah ketakwaannya kepada Allah. Bahkan bisa jadi, jika masyarakat awam itu tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Berita-berita fitnah ini, ketika hanya diketahui oleh orang yang berilmu, maka akan berada di posisi aman. Namun jika dipegang orang bodoh, akan bisa membahayakan. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu an merahasiakannya sampai beliau meninggal. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan Abu Hurairah adalah hadis yang menyebutkan tentang nama-nama pemimpin yang jelek, keadaan mereka dan kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Abu Hurairah terkadang menyebutkan sebagiannya secara tersirat dan tidak beliau tegaskan, karena beliau khawatir akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dan ancaman masyarakat kepadanya. Namun menjelang akhir hayatnya, Abu Hurairah menyampaikan sebagian informasi rahasia itu kepada beberapa sahabat dekatnya dari kalangan tabi'in, yakni generasi kedua sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis itu kemudian ditulis dalam bentuk manuskrip oleh seorang tabi'ut tabi'in, yaitu generasi ketiga setelah Rasulullah wafat, yang berasal dari Syam. Manuskrip itu berjudul Salam Wahab fi Akhir Zaman Arab, yang sekarang tersimpan di kota Istanbul, Turki. Tertulis di manuskrip tersebut, Nabi Muhammad SAW berkata pada para sahabat, "Tidak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih, kecuali aku diberitahu nama dan ciri-cirinya." Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama-nama para pemimpin yang kelak akan lahir di muka bumi. Berikut ini cuplikan isi manuskrip tersebut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah 2 perang besar sebelumnya. Banyak sekali orang yang mati di dalam perang tersebut. Perang itu dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dengan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar dan seluruh dunia memanggilnya Khir. Allah menghendaki terjadinya perang. Waktu berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian, lalu berkuasalah seseorang dari negeri Jerman yang bernama Al-Khir yang ingin berkuasa di seluruh dunia, memerangi seluruh negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka. Setelah beberapa tahun api menyala, ia ingin membunuh rahasia Al-Rusi atau Arus. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Ia menggoda dunia dengan kesesatan dan kekafiran. Sementara itu, Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan kota yang disucikan. Di tanah Isra Mi'raj terjadi perang dunia, yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mau keluar. Maka orang kafir dari seluruh dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dengan jumlah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi, Al-Khazar dan Bani Israel, masih terdapat kekuatan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah yang sangat mengerikan benar-benar telah datang dan tidak dapat diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, langit, dan lautan terbakar untuk mereka. Lalu langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir di seluruh dunia.
dan Allah mengizinkan untuk melenyapkan orang-orang kafir dalam perang Dajjal. Perang itu terjadi di negeri Syam. Demikianlah arti dari isi manuskrip kuno yang diduga hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Seandainya riwayat itu benar berasal dari Abu Hurairah, maka wajar apabila beliau tidak sembarangan menyampaikannya kepada setiap orang, karena dampaknya akan menimbulkan saling curiga dan saling tuduh, sehingga dapat menimbulkan kekacauan di kalangan kaum muslimin sendiri. Lain halnya jika diungkapkan saat ini, di mana kita dapat langsung menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang dimaksudkan dalam manuskrip tersebut. Riwayat Abu Hurairah itu mengandung sejumlah kata asing bagi orang Arab waktu itu, seperti Al-Hir, Jerman, Al-Rus, Amerika, dan Al-Khazar. Al-Hir ditafsirkan sebagai Hitler, Jerman adalah Jerman, Al-Rus adalah Rusia, Amerika adalah Amerika, dan Al-Khazar adalah sebuah suku ke-13 Bani Israel yang merupakan asal-usul Ya'jud dan Ma'jud. Riwayat dari abad ke-7 tersebut ternyata memiliki kesesuaian fakta dengan sejarah kontemporer. Al-Hir atau Hitler memang benar adalah pemicu Perang Dunia II, dan setelah Perang Dunia II, Amerika menjadi negara adidaya. Menariknya, manuskrip tersebut juga menyinggung tentang Perang Dunia Ketiga. Perang Akhir Zaman. Manuskrip kuno itu meriwayatkan tentang pencetus dan lokasi Perang Dunia III yang diungkapkan secara metaforis sebagai seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri kaca dengan mahkota di kepala. Ada dua misteri yang harus dipecahkan. Pertama, pencetus perang, seorang laki-laki yang merupakan kucing besar. Kedua, lokasi perang, di negeri kaca dengan mahkota di kepala. Siapakah laki-laki yang merupakan kucing besar itu? Adakah pemimpin dunia saat ini yang paling memiliki asosiasi dengan kucing besar atau harimau? Presiden Rusia, Vladimir Putin, adalah kandidat terkuatnya, karena ia memiliki hobi bertualang, berburu, dan dikenal sebagai penakluk harimau. Sedangkan lokasi perang yang digambarkan sebagai negeri kaca dengan mahkota di kepala adalah bumi Syam. Syam diketahui sebagai lokasi di mana kaca dibuat untuk pertama kalinya. Adapun mahkota di kepala, karena sudah dinubuatkan bahwa Syam akan menjadi titik medan peperangan pada akhir zaman. Apabila benar demikian, maka naskah kuno ini juga sekaligus menjawab misteri tentang mengapa perang Ukraina saat ini nantinya akan berubah menjadi perang besar hingga mencapai medan perang akhir zaman di negeri Syam yang sudah dinubuatkan. Wallahu a'lam bishawab.